Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di pertengahan bulan Muharram 1447 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah, dan kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini antara maghrib dan isya dengan duduk bermajlis, memperbanyak salam dan salawat kita kepada Nabi SAW di malam yang mulia ini, dengan membaca dan mengkaji hadis-hadis dari Nabi kita SAW, dan secara khusus kita mengkaji hadis-hadis yang sahih yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab minuman, kitab Al-Ashribah. Dan pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menjelaskan tentang kaidah khamar yang terlarang. Ya, khamar yang terlarang adalah bukan dilihat dari sisi namanya, tapi dari bagaimana minuman tersebut memberikan pengaruh kepada seseorang. Oleh karena itu, kaidahnya adalah setiap yang memabukkan itulah yang dinamakan dengan khamar, walaupun mungkin orang tidak menamakannya dengan khamar. Dan setiap khamar itu haram, ya, setiap khamar itu haram. Dan yang dimaksudkan dengan khamar di sini adalah khamar di dunia, ya, khamar di dunia. Karena sebentar lagi kita akan bahas hadis yang menjelaskan bahwa di hari kiamat kelak ada juga salah satu fasilitas para penduduk surga, minuman yang dinamakan dengan khamar. Tapi khamar yang beda dengan khamar yang kita ketahui hari ini. Dia adalah khamar yang tidak memabukkan, khamar yang lezat dan menjadi fasilitas khusus bagi mereka yang di dunia tidak pernah minum khamar. Dan pun jika pernah, maka mereka telah tobat nasuha terhadap khamar tersebut. Ya, itu insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini, dan kita langsung saja, ya. Tidak perlu kita ngeroja, ya. Ya, sekali-sekali. Atau mau ngeroja? Ya, ini biarlah dulu. Kita langsung saja bahas bab uqubah man syaribal khamra idza lam yatub minha
yamna'uhu iyyaha biman'ihi iyyaha fil akhirah. Dan kita insyaallah akan bahas 2 bab ya pada malam hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ighfir li wa lil muallif wa lil ustad wal hadirin ajma'in. Qala al muallif rahimahullah ta'ala, bab 'uqubati man shuriba al khamra idza lam yatub minha biman'ihi iyyaha fil akhirah. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. باب الذي بعده باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. حديث سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. حديث الذي بعده حديث سهل قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك. والحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. Ya, ahsant. Ya, ini hadis-hadis yang insyaallah kita akan bahas. Kita mulai dengan hadis yang pertama atau bab yang pertama. Bab yang pertama untuk malam ini judulnya adalah bab tentang uqubah hukuman. Man syaribal khamra, bagi orang yang minum khamar, idza lam yatub minha, jika mereka tidak bertobat dari minum khamar tersebut, biman'ihi iyaha, bahwa dia akan ditahan, artinya dia tidak akan mendapatkan khamar itu fil akhirah, di kampung akhirat nantinya. Ada satu hadis dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-1303, hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang minum khamar di dunia ini, barang siapa yang minum khamar, minuman keras di dunia ini, summa lam yatub minha, kemudian dia tidak bertobat darinya, hurimaha fil akhirah, maka dia akan dicegah dari khamar itu, artinya tidak akan dapatkan fasilitas khamar fil akhirah, di negeri akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita salah satu di antara hukuman bagi peminum khamar di akhirat, ya. Hukuman bagi peminum khamar itu ada di dunia dan ada di akhirat. Untuk di akhirat akan mendapatkan berbagai macam jenis hukuman. Untuk di dunia hukumannya adalah hukuman apa hukuman bagi peminum khamar? Kalau di dunia hukuman syariat cambuk, ya, dijilid, dicambuk, didera dengan berapa kali? 40 kali atau 80 kali, ya. Tergantung bagaimana seorang amir atau seorang pemimpin melihat, ya. Karena itu ada yang mengatakan khamar ini atau hukuman bagi khamar adalah ta'zir, dan ada yang mengatakan hukuman had, ya. Hukuman had karena sudah ditentukan bahwa hukumannya adalah dicambuk, dan ada yang mengatakan ta'zir karena ada khilaf dari para umara, para khulafa. Ada yang memberlakukan 40 dan ada yang memberlakukan 80, ya. Sebagian mengatakan bahwa tergantung maslahat dan mudaratnya. Kalau seorang pemimpin melihat orang makin memudah-mudahkan, makin memandang enteng, dan makin meluas fenomena peminum khamar, maka ditingkatkan hukumannya, ya, ditingkatkan hukumannya agar mereka jerah. Itu di dunia, ya, itu di dunia. Dan walaupun berkali-kali, ya, walaupun berkali-kali, sebagian hadis bahkan justru menyebutkan bahwa jika dia sampai 4 kali, maka hukumannya sampai kepada hukuman yang lebih besar, ya. Bahkan ada dikatakan dibunuh, ya. Namun riwayat-riwayatnya tidak kuat, dan riwayat yang lebih tepat bahwa tetap hukumannya diderah, ya, dicambuk. Makanya ada sebagian sahabat yang berkali-kali, ya, diberlakukan kepadanya hukuman seperti itu. Adapun di akhirat, di kampung akhirat, maka ada beberapa hukumannya. Salah satu hukuman yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah hadis kita ini, bahwa siapa yang minum khamar di dunia lalu dia tidak bertobat, maka dia tidak akan minum di akhirat kelak. Ada berapa pelajaran atau berapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di sini dikatakan man syariba. Man artinya siapa saja. Siapa saja. Berlaku bagi laki maupun wanita. Berlaku kepada orang tua maupun pemuda. Cuma tentunya kalau dia adalah masih di bawah umur, dalam artian belum balik, maka dia dihukum ta'zir, tapi dari hukum syariat belum berlaku baginya hukuman, ya. Tapi perlu diawasi, perlu diberikan takdib, perlu selalu diperingatkan, perlu diberikan arahan bimbingan. Karena jika anak tersebut dibiarkan, maka sangat memungkinkan kebiasaan itu akan dia teruskan sampai ketika dia dewasa, ya. Oleh karena itu, walaupun masih di bawah umur, dalam artian belum tercatat baginya dosa, tapi tidak boleh dia dibiarkan dengan hal yang semacam itu. Maka kata-kata man di sini adalah berlaku secara umum. Dan kata-kata syariba al-khamar, minum, tidak dikatakan di sini berapa
slok yang dia minum, berapa gelas yang dia minum, berapa botol yang dia minum, ya. Intinya dia minum khamar, yang menunjukkan pelarangannya bersifat umum. Apatah lagi di antara sifat perbuatan maksiat adalah ketagihan, idman, ya, idman. Sebenarnya khamar itu kalau sedikit tidak langsung memabukkan, gitu ya. Sebenarnya, gitu ya. Betul atau enggak? Ya. Dari yang pengalaman sini ya. Jadi enggak. Tapi mungkin begitu ya. Cuma masalahnya, ya, kenapa ada kaidah yang mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haram? Ya, kenapa sampai ada hadis yang merupakan dengan kaidah juga dalam masalah ini, apa yang sedikit, apa yang banyak memabukkan, sedikitnya pun diharamkan. Karena setan itu punya khutuwat, punya langkah-langkah, tidak membiarkan Anda untuk minum satu teguk saja. Anda coba saat sekarang dan mungkin Anda bilang tidak ada masalah, ya. Mungkin Anda bilang enak juga, ya, atau apalah komentar Anda, ya. Bahkan ada biasa orang kadang ketika dia awal kali mencobanya sebenarnya tidak enak dia rasa, dan memang tidak enak sebenarnya. Cuma dia mungkin penasaran, kalau tidak enak kenapa orang suka, ya. Maka dia coba lagi, sampai akhirnya ketagihan, idman, ya. Kan itu di sini dikatakan man syariba, siapa yang minum, ya, siapa yang minum. Dan utamanya tentu saja yang mudmin, ya, waliyadzubillah. Mudmin itu kecanduan, orang-orang yang memang tidak bisa lagi hidup tanpa khamar, ya, tanpa minum seperti ini. Man syariba al-khamra fid dunya, ya, di dunia ini, summa lam yatub minha, dan dia tidak bertobat darinya, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa minum khamar termasuk dosa di antara dosa-dosa besar, ya, termasuk di antara dosa-dosa besar. Apa ciri dosa besar yang terkandung dalam hadis ini? Bukti bahwa dia adalah dosa besar dari hadis ini adalah adanya ancaman di akhirat kelak, ya. Di antara tanda dosa besar ada disebutkan ancamannya di akhirat kelak. Jadi sebagian dosa itu tidak disebutkan apa ancamannya di neraka, apa jenis hukumannya, berarti dia bukan dosa besar. Di antara ciri dosa besar adalah ketika ada disebutkan ancaman khusus di akhirat kelak. Ini tanda bahwasanya minum khamar termasuk di antara dosa-dosa besar. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kaidah bahwa al-jaza'u min jinsi al-amal, ya, balasan sesuai dengan amalan, balasan sesuai dengan amalan. Bahwa siapa yang melakukan kebaikan akan dibalasi dengan kebaikan tersebut, dan siapa yang melakukan dosa akan dibalasi dengan dosa juga yang setimpal dengan dosa tersebut. Yang Allah katakan jazaa'u wifaqa, ya, jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, ya, balasan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan juga. Dan Allah mengatakan tadi, imam kita, siapa tadi imam kita? Ya, baca wa'aufu, ya, ada firman Allah wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, ya, tepati janji kalian kepada Allah, Allah akan menepati janjinya kepada kalian. Fadhkuruni azkurkum, ingat Allah, Allah pun akan mengingat kalian. Allah katakan in tansurullaha yansurkum, mau ditolong Allah, tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku juga untuk dosa-dosa. Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum, mereka lupa sama Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Jadi begitu, ya, al-jaza'u min jinsil amal.
Begitu kata sebagian ulama kita. Namun sebenarnya kaidah yang lebih tepat dari hadis ini bukan al-jaza' min jinsil amal, walaupun sebagian ulama sebutkan seperti itu. Kaidah yang lebih tepat adalah kaidah yang mengatakan man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Dari hadis ini kita ambil satu kaidah penting yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu man ista'jala syai'an, barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu qabla awanih, sebelum waktunya, uqiba, maka dia akan dihukum bihirmanihi, dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itu, yang dia ingin dapatkan sebelum waktunya. Nah, ini orang yang tidak sabaran terhadap sesuatu yang sebenarnya dia akan mendapatkannya, tapi sungguh sangat disayangkan dia terlalu tergesa-gesa. Ini hukumannya apa? Dia tidak akan mendapatkannya. Banyak contoh dalam hal ini. Ya, contoh-contoh mudahnya ulama kita mengatakan barang siapa yang tergesa-gesa menuntut ilmu, tidak melalui tahapan-tahapannya, maka dia akan mentok pada satu marhalah dan mungkin dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmu tersebut. Ya, ilmu ini punya tahapan, punya tingkatan-tingkatan. Untuk mendapatkan tingkatan yang tinggi, tentu saja kita perlu naik sesuai dengan tangga-tangganya. Sebagian orang ingin langsung mendapatkan banyak ilmu, tergesa-gesa. Dia langsung mau mendapatkan ilmu dengan ilmu-ilmu yang susah, ilmu yang pelik, ilmu-ilmu yang nanti akan masanya dia akan tuntut. Lalu dia tidak bersabar untuk menuntut ilmu dari yang kecil-kecil dulu, ilmu alat dan sebagainya. Akhirnya karena dia tergesa-gesa, dia putus asa dan dia meninggalkan ilmu secara keseluruhan. Ya, begitu akibatnya. Dan kaidah ini sebenarnya diambil dari hadis tentang persoalan warisan, bahwa di antara orang yang tidak berhak mendapatkan warisan adalah al-qatil, ya, seorang yang membunuh. Seorang anak yang ingin mendapatkan warisan sang bapak, lalu dia tunggu dan tunggu, ternyata bapaknya panjang umur, ya. Dia khawatir jangan-jangan dia nanti yang duluan meninggal, ya. Padahal dia sangat butuh, atau setan mengatakan Anda sangat butuh, Anda sangat perlu. Dan dia lihat dia ingin menguasai harta bapaknya, dan dianggap tidak ada cara yang tepat kecuali lewat warisan, ya. Tapi bapaknya tidak meninggal-ninggal juga. Akhirnya dia yang mau membunuh bapaknya, ya. Dia percepat meninggalnya bapaknya, ya, tanda kutip. Akhirnya dibunuh. Ternyata apa yang terjadi? Apakah setelah itu dia berhak mendapatkan warisan karena bapaknya sudah meninggal? Tidak boleh, karena dia pembunuh. Tidak ada warisan bagi pembunuh, ya. Sehingga dia tergesa-gesa terhadap sesuatu, maka hukumannya uqiba bihirmanihi. Dan contoh seperti ini adalah pakaian sutra, ya, dan emas dan pakaian sutra bagi laki-laki. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan, man labisal harira fid dunya lan yalbasahu fil akhirah. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia bagi laki-laki, maka dia tidak akan menggunakan pakaian itu di akhirat. Padahal salah satu fasilitas yang sangat indah bagi para penduduk surga adalah walibasul harir, ya, pakaian sutra, istabrak, ya, sundus. Berapa banyak jenis-jenis sutra Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis tentang pakaian-pakaian sutra bagi penduduk surga. Tapi orang yang tidak sabaran di dunia ini, dia sudah pakai padahal belum boleh dia pakai. Bagi kaum muslimin, laki-laki tidak boleh pakai sutra. Maka di akhirat, walaupun dia masuk surga, tidak mendapatkan fasilitas pakaian sutra kalau dia tidak tobat, ya, kalau dia tidak tobat. Makanya Allah mengatakan
dalam surat Al-Insan, wa jazahum bima sabaru apa? Jannatau wa harira, ya. Balasan bagi mereka disebabkan kesabaran mereka, mereka akan mendapatkan surga dan pakaian sutra, ya. Jadi ada orang yang tidak sabaran di dunia ini, seandainya dia menahan hawa nafsu, ya, seandainya dia wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Seandainya dia bisa menahan hawa nafsunya dulu sedikit di dunia ini, cuma 60 tahunan dia tahan hawa nafsu, meninggalkan hal yang terlarang, maka dia akan mendapatkan surga. Tapi dia tidak mau menahan hawa nafsu sebentar. Akhirnya dia mengumbar hawa nafsunya. Semua yang ingin dia lakukan tanpa memperhatikan persoalan syariat. Maka tidak mendapatkan surga, ya. Dia tidak bisa bersabar di dunia ini. Dia lebih bersabar nanti di akhirat. Ya, seakan-akan bilang, biarlah saya nanti di akhirat masuk neraka, ya. Dan Allah katakan itu juga, fama asbarahum 'alan nar, sungguh sabar mereka dengan neraka, ya. Ada saja orang yang dikatakan bersabar dengan neraka, waliyadzubillah. Lalu kenapa Allah katakan waharira dan pakaian sutra? Karena salah satu fasilitas pakaian bagi penduduk surga adalah harir. Sebagian kita bisa beli pakaian sutra, bisa pakai pakaian sutra, tapi bukan karena tidak sanggup dia beli, bukan karena dia tidak punya, tapi dia bilang belum waktunya. Kita bersabar dulu. Maka fajazahum bima sabaru jannah wa harira, disebabkan kesabaran mereka di dunia, maka nanti di surga mereka akan, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan surga dan pakaian sutra. Nah, itu makna, ya, pakaian sutra. Sama dengan ini, khamar salah satu jenis makanan, minuman penduduk surga. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, ya, dalam surat Muhammad ayat ke berapa itu? Ayat ke-15, ya. Disebutkan ada 4 jenis sungai-sungai. Fiha anhar min ma'in ghairi asin. Ada air yang tidak berubah-ubah, ya, yang tahan, yang tawar terus, tidak akan asin-asin. Min ghairi asin. Asin, ya. Asin juga artinya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Min ghairi asinin. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Jenis sungai kedua adalah sungai-sungai yang isinya susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ya, kata ulama kita, karena kalau susu itu, susu di dunia, kalau tidak diawetkan, tidak dimasukkan ke kulkas atau tidak diawetkan, dia akan rusak, ya. Karena berasal dari puting, ya, dari hewan atau dari manusia, maka dia akan berubah rasanya ketika dia dibiarkan. Tapi di surga air susunya tidak akan berubah rasanya. Wa anharun min khamrin lazzatil lisyaribin. Jenis sungai ketiga adalah jenis sungai yang isinya khamar, ya. Jadi kalau orang mau bangga-bangga dengan minuman khamar nanti di surga, ya. Kita bilang kita bukan penakut minum khamar, ya. Bukan kita tidak sanggup. Kan biasa mereka bilang, saya kuat minum khamar, ya. Kalian itu kalau minum khamar sedikit sudah langsung mabuk, ya. Saya kuat, ya. Biasa mereka bangga-bangga dengan itu, ya. Kita bilang bukan karena persoalan takut dan bukan persoalan tidak kuat, bukan tapi kita mau minum khamarnya nanti di akhirat. Karena nanti ada khamar di akhirat, lazah, khamar yang lezat. Subhanallah, ya. Khamar saat sekarang lezat atau tidak? Tidak lezat sebenarnya. Cuma syaitan yang zayyanahum syaitana a'malahum. Tidak lezat, pahit, ya. Kaci, ya. Kecut, ya, kaci. Dan semacamnya. Tidak enak sebenarnya. Cuma mereka bilang enak sekali, ya. Buktinya pingsan, buktinya mabuk mereka, ya. Tapi nanti di akhirat khamar ladzah lisyaribin. Jenis sungai keempat apa? Wa anharun min asalin musaffa, yaitu sungai yang isinya madu yang murni, madu yang betul-betul telah di di musaffa, yang telah
Apa istilahnya? Telah disaring tasfiyah, disaring dengan baik sampai murni betul, tidak lagi ampas-ampasnya, asal musaffa. Ya. Di dunia ada, ya madu-madu yang ada saat sekarang, alhamdulillah ya. Rasulullah suka minum madu, ya. Cuma tidak seperti kualitasnya nanti madu di surga, ya. Makanya kalau ada juga penjual bilang judulnya, nama madunya asal musaffa, ya, tidak apa-apalah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis, dalam ayat, ya. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat. Ya. Jadi jangan sampai mengklaim inilah yang dimaksudkan dalam ayat, ya. Nah, itu nanti ada madu khusus nanti, ya, madu yang betul-betul madu yang ada yang biasa bilang saya tidak suka madu, Ustaz, ya, madunya terlalu manis, ya, biasa. Nah, kita bilang tidak seperti itu nanti di akhirat, ya, semua akan suka itu, ya. Jadi persoalan waktu saja, ya. Bayangkan, ya, waliyadzubillah, antum tidak masuk surga hanya karena persoalan tidak sabar di dunia ini minum khamar. Berapa tahun saja. Ataupun ya, seandainya Anda masuk surga tapi Anda tidak pernah tobat dari minum khamar. Pertanyaan, adakah orang yang tidak tobat dari minum khamar bisa masuk surga? Bisa atau tidak? Orang yang tidak tobat sampai meninggal, apakah dia bisa masuk surga? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan insyaallah dia punya peluang juga masuk surga selama dia tidak syirik, ya. Suatu saat kalau dia sudah tobat, ya, kalau dia sudah dibersihkan, ya, sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat, kasih sayang dan maha pemurah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama kita, kalau di dunia dia belum tobat, biar nanti dia masuk surga, fasilitas ini berkurang darinya. Dia tidak akan bisa merasakan khamar itu, ya. Maka dia tidak bisa bedakan, ya, dia tidak bisa bedakan. Kalau kita tidak perlu bedakan, ya. Jadi biasa bila kita coba-coba dulu ini supaya nanti bisa dibedakan, ya. Tidak perlu dibedakan, ya. Insyaallah kita akan merasakan khamar yang sangat lezat, dan Allah yang mengatakan, sadaqallah, maha benar firman Allah. Allah yang mengatakan lezat, ya. Bukan siapa-siapa, ya. Kalau manusia yang bilang lezat, ya, biasa promosi saja, ya. Tapi kalau Allah maha benar firman-Nya, adalah sesuatu yang betul-betul lezat. Dan ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa memang fasilitas bagi penduduk surga itu berbeda-beda, ya. Fasilitas bagi penduduk surga berbeda-beda. Jadi ada orang yang masuk surga juga tapi tidak mendapatkan fasilitas ini, dan ada yang mendapatkan fasilitas ini, ya. Dan ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua sama, maka tidak perlu kita musabaqah dalam amal-amal kebajikan. Tidak perlu kita musabaqah dalam menjauhi dosa-dosa. Tapi kita ingin, ya, walikullin darajatun mimma amilu, kata Allah, bagi mereka mendapatkan surga derajat-derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kadar amalannya, ya, sesuai dengan kadar amalan kita. Dan di antara makna yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang kaidah ini, man ista'jala syai'an qabla awanih, beliau sebutkan tentang di antara fasilitas penduduk surga yang paling dinanti-nantikan adalah apa? Apa fasilitas surga yang kalau disebutkan orang langsung semua termotivasi? Ya, bidadari, masya Allah. Iya, biasa kalau kita sebutkan surga dengan semua keindahannya, biasa-biasa saja ikhwah. Tapi begitu disebutkan bidadari, mereka langsung bilang masya Allah, ya. Ikhwah sekalian, Ibnu Qayyim sebutkan tentang bidadari ini, ya, bidadari. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat bidadari itu adalah qasiratut tarfi ain. Ya, di antara sifat bidadari adalah qasirat tarfi ain. Wanita-wanita yang pandangannya khusus dia tujukan kepada suami-suaminya. Ya, bayangkan banyaknya itu penduduk surga, begitu banyak penduduk surga. Tapi bidadari
yang memang ditugaskan, masing-masing akan punya bidadari insyaallah ya. Di samping tentu saja bidadari yang terindah, yang terbaik adalah istri kita di dunia ini, yang masih membersamai kita di akhirat kelak ya, jika sama-sama masuk surga. Di antara sifat bidadari akhirat adalah mereka itu tidak akan mungkin melayani yang bukan pasangannya. Ya, mereka tidak akan bingung siapa yang mereka mau layani. Telah ditetapkan oleh Allah siapa yang menjadi pasangannya. Dan bukan cuma sekedar melayani. Apa kata Allah? Qasiratut tarf. Tarf itu apa? Itu pandangan ya. Pandangannya dia khususkan kepada pasangannya. Biar ada mungkin yang lewat apa, pokoknya bidadari itu cuma pasangannya saja. Suami yang Allah ciptakan untuk dia, itu saja yang dia pandang, itu saja yang dia layani terus. Terkait dengan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man istajala syai'an qabla awani uqiba bi hirmani, maka barang siapa yang ingin al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan ya, balasan sesuai dengan amalan. Siapa yang mau punya bidadari yang seperti itu, maka dia juga harus memantaskan dirinya untuk memiliki pasangan seperti itu. Jazaa' min jinsil amal, artinya masa Anda seorang yang mata Anda tidak terkontrol, lalu Anda mau bilang saya mau bidadari yang tidak memandang kecuali saya saja ya. Yang bisa mendapatkan wanita seperti itu adalah laki-laki yang juga bisa menjaga pandangannya, yang bisa menjaga pandangannya. Makanya kata Ibnu Qayyim, siapa yang tergesa-gesa di dunia ini, matanya tidak bisa dia tahan kemana-mana, maka jangan-jangan ya dia akan tertahan dari fasilitas bidadari yang seperti itu, yang tidak memandang kecuali kepada pasangannya saja. Ini satu kaidah penting ya, yang diambil dari hadis-hadis yang disebutkan dalam hal yang semacam ini. Kemudian jamaah sekalian, dari hadis ini juga bisa difahami tentang keutamaan bertobat ya, keutamaan bertobat. Bahwa seorang yang mungkin sudah pernah merasakan khamar, lalu dia tobat, dia khawatir jangan-jangan dia tidak akan bisa lagi merasakan khamar di surga kelak. Ternyata ada kata-kata summa lam yatub minha, dia tidak pernah bertobat darinya. Artinya biar dia dulu peminum, pernah menjadi peminum, lalu dia tobat dengan tobat yang nasuha, dan dia meninggal dalam keadaan sudah meninggalkan khamar, maka insya Allah dia tetap berhak mendapatkan khamr lazzatil lisyaribin itu ya, dia akan tetap berhak mendapatkan fasilitas minuman khamar di surga kelak ya. Inilah perbedaannya tobat ya. Adapun orang yang tidak pernah tobat ya, mungkin dia akan masuk surga tapi dia tidak akan mendapatkan fasilitas yang semacam itu. Waliyadzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya yang tadi juga dibacakan, bab tentang kebolehan an-nabiz ya. Jadi minuman rendaman dari buah yang diperas, alladzi lam yashtad, yang tidak berubah, walam yasir muskira, dan tidak menjadi minuman memabukkan. Ada 3 hadis ya dalam bab ini, kita bahas secara singkat ya sesuai dengan waktu. Hadis yang pertama dan kedua ini mirip-mirip, saya bacakan saja sekalian dan terjemahkan. Hadis yang ke-1304, hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, da'a Abu Usaidin As-Sa'idi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Said As-Sa'idi ini seorang sahabat ya, kunyanya Abu Said As-Sa'idi, dan namanya adalah Malik bin Rabi'ah. Walaupun beliau tidak terlalu terkenal ya, tapi beliau ini sebenarnya salah seorang sahabat yang ikut juga perang Badar dan ikut juga perang Uhud ya. Dan dia dikatakan sahabat yang paling terakhir meninggal dari orang-orang yang ikut perang Badar ya. Beliau wafat di tahun ke-60 Hijriah. Beliau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ursihi, pada acara ursnya, pada acara
pernikahannya, walimatul urs, ya. Ini begini tulisannya walimatul urs, ikhwas sekalian, ya. Apa? Pakai ain, ra dan sin atau shin. Sin, ya. Jadi salah kalau ditulis urs u r s y, ya, sering ditulis u r u, ya, jadi ain, ya, r s, ya, tanpa y, ya. Bukan urs, ya, urs bisin. Fi ursihi, beliau undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dalam acara pernikahannya. Wa kanat imra'atuhu, dan adalah istri beliau yang beliau nikahi, ya, yauma idzin khadimahum, hari itu dalam acara pernikahan itu yang melayani tamu istri beliau sendiri. Wahiyal arus, padahal dia adalah dalam status sebagai pengantin, mempelai wanita. Arus. Jadi arus itu yang menikah, ya. Biar laki perempuan juga bilang arus, ya. Qala Sahlun, kata Sahal, tadruna ma saqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu apa yang dia berikan minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anqa'at lahu tamratin minal lail. Beliau ini, sang pengantin ini, yang juga langsung sebagai pelayan atau langsung yang menyiapkan makanan, dia telah memeraskan untuk Rasulullah minuman dari kurma sejak malam harinya, ya. Jadi minuman dari kurma, susu kurma, ya, bukan mungkin, ya, susu kurma atau yang lainnya, pokoknya minuman dari kurma, ya, perasan dari kurma. Falamma akalah, dan ketika beliau makan, Rasulullah makan, saqathu iyahu, beliau berikan minuman itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, langsung saja kita gabung karena juga terkait pas, ya, sama dengan ini, lanjutan dari hadis ini. Qal, dalam riwayat yang lain, lamma arrasa Abu Usaidin As-Sa'idi, ketika Abu Usaid As-Sa'idi melakukan acara walimah, da'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, beliau mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fama sana'a lahum ta'aman, dan tidaklah ada yang memberikan kepada mereka, membuatkan untuk mereka makanan, wala qarrabahu ilaihim, dan tidak pula yang mendekatkan kepada mereka, menyajikan kepada mereka, illam ra'atuhu, kecuali istri beliau sendiri, Ummu Saidin, yaitu Ummu Said, ya, Ummu Said. Ya, kata ulama kita, ini pas kebetulan, ya, artinya kebetulan kunyahnya sang suami sama dengan kunyah sang istri. Padahal baru nikah ini, ya, sudah memang sama, ya. Abu Said kunyahnya sang suami, lalu sang istri juga kebetulan Ummu Said juga, ya. Kalau sang suami namanya Malik, kalau sang istri namanya Salamah, ya, Salamah bintu Wahab. Ballat tamaratin fi taurin. Apa yang dia lakukan? Apa makanan yang dia sajikan? Beliau membasahkan, artinya merendam kurma-kurma, fi taurin, di satu bejana, min hijarah, bejana yang terbuat dari batu, minal laili, sejak malam harinya. Falamma faragha, ketika falamma faraghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai minat ta'am, makan, amasathu lahu, ya, beliau peraskan kepadanya, ya, beliau, ya, buatkan asir kurma atau minuman dari kurmanya itu. Fasaqathu, lalu beliau berikan
tudhifuhu bidzalik, menjadi hadiah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Masih ada satu hadis lagi tapi panjang, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya. Ada beberapa pelajaran singkat dari dua hadis ini yang saling melengkapi. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya mengadakan walimatul urs ya, walimah. Dan walimah urs ini dalam rangka perjamuan acara pernikahan, entah kita telah melakukan akad sebelumnya atau mungkin pada hari yang sama, tidak ada masalah ya. Dan sunnah mengundang ya, sunnah mengundang sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Said ya, beliau mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini undangan yang paling wajib untuk dipenuhi. Ya, karena itu hadis yang mengatakan idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka jawablah, hak muslim atas muslim yang lainnya. Ulama kita sepakat mengatakan bahwa undangan yang paling wajib untuk dihadiri, bahkan dalam sebagian hadis dikatakan siapa yang tidak menghadiri faqad asa Abul Qasim, dia bermaksiat kepada Nabi SAW, adalah undangan walimah. Ya, adapun undangan yang lainnya maka derajatnya di bawah dari itu. Ini undangan yang paling wajib untuk dihadiri. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya sang pengantin yang menyiapkan makanan, ya, menyiapkan makanan, artinya dia yang menjadi panitianya buat makanan, dia yang siapkan sejak malam harinya. Masya Allah ya. Biasanya kalau pengantin itu kalau malam acara walimahnya apa yang dia lakukan? Istirahat mungkin ya, sholat banyak-banyak, berdoa dan dimudahkan dan sebagainya. Tidak mungkin disibukkan dengan panitia ya, bahkan dia yang masak-masak ya, susah ya, ada dibayangkan saat sekarang ini. Tapi di zaman itu dia sendiri yang buat masakan dan minumannya ya, di sini. Nah, inilah makanya ulama kita berbeda pandangan tentang makna beliau yang menjamunya untuk buat makanan, tidak ada masalah. Tapi dari hadis ini bisa difahami beliau yang langsung tampil menjamu para undangan. Bagaimana dengan ini? Padahal kita tahu perlu ada tabir, perlu ada hijab, perlu ada batasan-batasan antara laki dan wanita. Maka sebagian ulama kita, maka ada beberapa tafsiran penjelasan para ulama kita. Di antaranya mereka mengatakan bahwa maksud dari dia yang menjamu adalah maksudnya dia yang membuatkan, menyiapkan segala sesuatunya tanpa harus dia terjun langsung dalam membagi-baginya. Ya. Jadi dimaksudkan adalah dia yang menjadi menjamunya, artinya dia yang menyiapkan makanannya, menyiapkan minumannya dan seterusnya. Tapi pada saat pembagiannya bukan dia yang langsung terjun. Ya. Maka kalau ini tidak ada masalah. Tapi pandangan ini mungkin dipertanyakan karena dalam sebagian riwayat di sini dikatakan faqarrabathu ilaihim, dia yang mendekatkan makanan itu kepada mereka. Maka jawaban yang lain dari ulama kita bahwa ini dalam keadaan darurat dan hajat jika tidak mendapatkan yang lainnya. Karena boleh difahami bahwa tidak ada panitianya, tidak ada yang lainnya. Maka dalam hal ini Ibnu Hajar mengatakan dibolehkan dengan syarat-syaratnya, aman dari fitnah, dan dia tetap dengan hijab yang syar'i, hijab yang sempurna, ya, dan aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah maka tidak dibolehkan. Adapun Imam Nawawi mengatakan bahwa ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Dan ini pendapat yang kebanyakan disebutkan ulama kita ketika mendapatkan dalil-dalil yang semacam ini. Bahwa kejadian-kejadian yang kita fahami kadang pernah terjadi semacam pencampur bauran antara laki dan wanita dalam satu acara, seperti acara walimah seperti ini, itu difahami
sebelum turunnya ayat hijab. Dan ayat hijab turun pada tahun ke-6 Hijriah, ya, pada saat walimahnya Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka semua kejadian-kejadian yang difahami terjadi interaksi langsung tanpa dibalik hijab, itu dibawa kepada makna sebelum turun ayat hijab, ya. Dan itu yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, pelajaran yang lain yang kita ambil dari hadis kita ini adalah perlunya perjamuan kepada undangan, dan itulah makna walimah. Walaupun dia sesuatu yang sederhana, ya. Di zaman dengan Zainab bintu Jahsh itu kurma-kurma saja yang dihidangkan. Pernah Rasulullah katakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Ya. Laksanakan walimah walaupun cuma satu kambing, ya. Tidak ada masalah. Atau sebatas kemampuan kita. Bahkan seperti ini, walaupun sekedar apa walimahnya? Minumannya lah sekedar, ya bukan sekedar, ya minumannya itu, ya, perasan kurma. Dan ini kenapa dimasukkan dalam ini? Karena ini perasan kurma yang belum menjadi khamar, ya, masih segar, masih murni dan belum menjadi khamar. Boleh seperti itu, ya. Dan itu suatu hal yang patut disyukuri. Dan jangan bilang, ya, jangan sampai ada, ya ini mas, hati-hati ya para tamu undangan, ya. Jangan kita datang jauh-jauh, ternyata minumannya itu sih, ya. Ternyata ya susu kurma atau minuman kurma, ya. Bisa juga saya beli, ya. Subhan, antum datang bukan cuma untuk itu, ya. Antum ikut menikmati berkah dan antum doakan, antum ikut berbagi kegembiraan dengan saudara antum dan seterusnya, ya. Jadi dalam melihat satu syariat yang semacam ini, syariat makan-makan pun, itu bukan cuma lihat jenis, tapi kita mengambil keberkahannya, ya, mengambil keberkahannya. Maka para sahabat tidak sungkan-sungkan untuk mengundang Rasulullah, walaupun panggilannya kadang suatu yang sangat sederhana, dan Rasulullah telah menjamin itu. Saya kalau diundang, walaupun sekedar kikil saja atau apa dari suatu makanan yang sangat sederhana di masa itu, saya akan datang, ya, kata Rasulullah, ya, walaupun hanya selama beliau sanggup untuk hadir, ya. Dan ini jiwa besar, ya, tawadu dari Nabi kita SAW menghadiri undangan-undangan dari para sahabatnya, walaupun bukan sahabat yang terkenal, ya, bukan undangan dari Abu Bakar dan yang lainnya, dari sesuatu yang sahabat yang mungkin tidak terlalu terkenal. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya memberikan hadiah yang khusus kepada orang-orang yang mulia, ya. Sehingga dalam hadis ini dikatakan semua mendapatkan bagian, tapi ada tuhfah. Apa itu tuhfah? Ithaf. Di sini dikatakan fasaqathu tudhifuhu bidzalik. Ada hadiah khusus untuk Nabi SAW. Ya, beliau berikan hadiah khusus tuhfah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengapa seperti itu, ya. Ada tokoh-tokoh yang kita berikan hadiah khusus dan sebagainya sebagai apresiasi atau sebagai rasa terima kasih kita kepadanya dan yang lain-lainnya, maka ini suatu hal yang dibolehkan, ya. Selama yang lainnya juga mendapatkan hak-hak secara umum, lalu ada yang dikhususkan dari tamu undangan, maka itu bukan hal yang terlarang, ya. Ya, sekali dulu, masih ada di sini, nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Allahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.